saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita datang ke rumah Tuhan, kita mau membawa seluruh hidup ini di hadapan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, itu kerinduan kita bersama. Menyenangkan hati Tuhan lewat pujian sembah kita malam hari ini, bahkan lewat seluruh hidup kita. Mari bersama kita akan mulaikan ibadah kita. Sama-sama kita satu di dalam doa. Pujian syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan yang selalu baik dalam hidup kami. Terima kasih buat segala anugerah-Mu, rahmat-Mu yang tidak pernah habis-habisnya di dalam hidup ini. Dan malam hari ini Tuhan, kami datang untuk meninggikan Tuhan. Kami datang membawa seluruh hidup kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu. Layakkan kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan. Biar setiap pujian sembah kami, bahkan seluruh hidup ini menjadi persembahan yang berkenan, yang kudus di hadapan hadirat-Mu. Dan semuanya berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Tuhan hadir bersama dengan kami. Roh-Mu menguasai dan melingkupi setiap kami. Bahkan semua jemaat-Mu, umat-Mu yang akan datang beribadah kepada-Mu malam hari ini. Roh Kudus-Mu menguasai seluruh hidup kami. Kami menerima lawatan Tuhan. Kami menerima berkat ibadah Tuhan dalam ibadah kami malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Tuhan. Kami mau lebih dalam menikmati hadirat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tidak ada Allah lain di dalam hidup ini yang layak ditinggikan, layak disembah. Hanya Yesus Tuhan yang layak menerima pujian sembah kita. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat yang tinggi. Amin. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau Ku sanjung Kau di tempat yang tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain.
pujian hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Namamu besar, Engkau layak dipuji. Pujian Namamu yang termulia, namamu ajaib, Engkau Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami datang mau meninggikan Tuhan, kami datang mau memuliakan namamu malam hari ini. Kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami, siap melawat dan memberkati kami. Dan Tuhan yang ditinggikan dalam puji-pujian kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mau bersorak memuji namamu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Amin. Saudara bersuka cita malam hari ini. Amin. Haleluya. Mari saudara berikan salam samping kiri kanan muka belakang saudara. Katakan Tuhan baik buat saya dan saudara. Amin. Haleluya. Bersama
untuk selama-lamanya di dalam hidup ini. Sebab saya dan saudara sudah dipilih Tuhan. Kita dibawa masuk ke dalam terangnya yang ajaib untuk mewartakan bahwa Yesus Tuhan adalah juru selamat dalam hidup ini. Amin. Haleluya. Mari memuji Tuhan lagi. Kita dipilih dari segala bangsa. Bawa kemuliaan hanya bagi katakan kita dipilih dan segala bangsa kita dipilih dari umatnya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Pujian sembah hanya bagi nama Tuhan saja. Haleluya. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita mau selalu hidup dalam setiap kebenaran firman-Nya. Sebab hanya firman-Nya yang membawa hidup ini semakin dekat, semakin kita berkenan di hadapan Tuhan.
Mari kita nyanyikan pujian ini untuk bersama-sama kita menikmati firman-Nya. Tuhan, kami mau hidup dalam kebenaran firman-Mu, sebab hanya Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Haleluya. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, naikkan pujian ini sebagai doa.
bahwa hanya Yesus Tuhan. Dia Raja, Dia Tuhan di dalam hidup. Dia berdaulat atas setiap hidup ini. Haleluya, haleluya. Lagi jemaat Tuhan, naikkan dengan sungguh, Engkaulah Tuhan. Yesus, Yesus, kami perlu Tuhan. Engkaulah Haleluya, haleluya. berdaulat atas hidupku. Ku berdaulatlah atas kehidupan kami, sebab di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah pengharapan dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami berserah ke dalam tangan Tuhan yang ajaib. Kami berserah ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami. Sebab kami percaya penuh kepadamu. Engkau pembuat mujizat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Buat kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Untuk kami beribadah kepadamu. Biarlah Engkau menerima setiap pujian penyembahan kami. Tepukan tangan kami. Biarlah setiap tari-tarian kami Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami agungkan. Engkau layak menerima pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada malam hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Sucikan hati kami, hidup kami, layakkan kami ya Bapa. Sehingga setiap firman yang kami dengarkan, kami dikuatkan, kami dimampukan, bahkan menegur kehidupan kami. Biarlah hidup kami menjadi kehidupan yang layak di hadapan hadirat-Mu. Engkau layakkan kami ya Bapa, sehingga firman yang kami dengarkan pada malam hari ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami dapat duduk tenang mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Menjadi murid yang taat dan berserah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati hamba-Mu yang akan beritakan firman-Mu. Hamba-Mu berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan yang baik. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, shalom, haleluya. Puji Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing dalam kitab 1 Samuel pasal 30 ayat
1 Samuel pasal 30 ayatnya yang ke-6. Kita baca ayat ini secara bersama-sama. Haleluya. Oke, kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Sudah dapat? Puji Tuhan. Kita baca 2, 3. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kita ulang mulai dari kata tetapi. 2, 3. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam kisah pasal daripada 1 Samuel pasal 30 menceritakan tentang satu situasi keadaan yang dihadapi oleh Daud bersama dengan 600 orang. Ya. Kalau saudara membaca dalam pasal 22 ini rentetan ketika Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul yang pada masa itu, pada waktu itu Saul telah ditolak oleh Tuhan untuk menjadi raja di Israel dan Daud yang menggantikan Saul menjadi raja karena Daud sudah dilantik dalam pasal 16. Tetapi saudara, ada yang sangat menarik bahwa ketika biasanya ketika seseorang itu sudah dilantik, ya, saudara, ketika nanti tanggal, kalau tidak salah tanggal 28 Oktober, ya, 28 Oktober tahun ini, entah siapa yang nanti akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden di NKRI, ya, di Indonesia ini, menggantikan Bapak Presiden Joko Widodo. Entah siapa nanti yang akan dilantik. Ketika tanggal 28 setelah pelantikan presiden dan wakil presiden, maka secara de facto dan de jure, ya, presiden akan yang terpilih akan menjabat menjadi presiden dan wakil presiden di Republik Indonesia ini, menggantikan Joko Widodo. Tetapi sangat menarik ketika Daud dilantik dalam pasal 16 untuk menjadi raja di Israel menggantikan Saul karena Saul telah ditolak oleh Tuhan. Justru ada sekian tahun, 7 tahun dia menjadi pelarian. Meskipun di bagian Yehuda dia menjadi raja di sana, ya, di daerah Hebron, tetapi tidak menjadi raja seutuhnya kerajaan Israel, ya, membawahi Israel. Kalau NKRI ini dari Sabang sampai Merauke ada 38 provinsi. Joko Widodo menjadi presiden dari Sabang sampai Merauke. Tetapi Daud tidak menjadi raja sepenuhnya bagi Israel. Justru yang ada, Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Dan saudara, pasal 22 di satu tempat, ya, di Gua Adulam, ketika Daud bersembunyi di sana, saudara dapati, coba kita lihat dalam pasal 22 dari 1 Samuel 22, ya. Ini posisi Daud sudah dalam menjadi orang pelarian, orang yang terus dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh,
Ya, ayat 1 dikatakan, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ayat 2, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Jadi dalam pelarian daripada Daud, ketika dia berada di gua Adulam, keluarganya mendengar bahwa Daud ada di gua Adulam. Mereka pergi ke sana tentunya untuk menghibur, menguatkan Daud di sana. Tetapi juga saudara, ada orang-orang yang juga mendengar keberadaan daripada Daud di gua Adulam. Orang-orang tersebut Alkitab catat mereka adalah orang-orang yang dalam kesukaran. Mereka adalah orang-orang yang kejar-kejar tukang piutang. Jadi orang berutang tapi mungkin karena tidak sanggup untuk membayar, ya, belum waktunya mungkin, ya, akhirnya mereka dikejar-kejar oleh yang memberi utang, ya, oleh debt collector dikejar. Dan ada juga orang-orang yang Alkitab katakan orang-orang yang sakit hati. Haleluya. Jadi saya mau simpulkan, mereka adalah orang-orang yang bermasalah, punya masalah. Mereka berhimpun, mereka berkumpul di gua Adulam itu. Dan mereka sepakat. Mereka ambil keputusan untuk menjadikan Daud menjadi pemimpin mereka. Hanya bersama dengan Daud. Nah, singkat cerita saudara, dalam pasal ayat pembacaan kita tadi di sini dikatakan bahwa ketika mereka kembali ke daerah mereka, ya, daerah Siklak, ya, ini tempat yang diberikan oleh Raja Akis, raja orang Gad, ya, diberikan karena melihat Daud menjadi pelarian bagi orang-orang yang mengejar dia Saul, sehingga ya Raja Akis terbeban, tergerak untuk memberikan tempat bagi Daud dan orang-orang yang tadi dikatakan orang-orang bermasalah, orang-orang yang dalam sukaran, orang-orang yang dikejar dengan hutang piutang, dan orang-orang yang sakit hati. Ya, mereka berkumpul bersama-sama dan Raja Akis negeri orang Gad itu memberikan tempat bagi mereka, dan tempat itu adalah Siklak. Mereka membangun rumah di sana, mereka membangun generasi keturunan di sana, mereka beranak cucu di sana. Ya. Nah, saudara, Alkitab mencatat di dalam ayat bacaan kita tadi dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Keadaan terjepit apa yang dialami oleh Daud, dan rakyat hendak melempari dia dengan batu. Coba saudara lihat di dalam ayat 1. Kita mundur di ayat 1 dikatakan, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orang sampai ke kota, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Inilah yang membuat
orang-orang, membuat Daud dan orang-orang 600 orang, 400 yang tadi orang-orang kacau, orang-orang yang bermasalah. Kemudian ada bertambah lagi 200 orang yang ikut, ya, menjadi di bawah pimpinan daripada Daud. Jadi 600 orang. Ketika mereka kembali ke Siklag, ke tempat kediaman mereka, mereka mendapati bahwa tempat kediaman mereka, rumah-rumah mereka terbakar habis, saudara. Kemah-kemah mereka sudah terbakar. Dan parahnya lagi, saudara, istri-istri mereka, anak-anak mereka, keluarga-keluarga mereka menjadi tawanan daripada orang-orang Amalek. Mereka dibawa tertawan oleh orang Amalek. Dan juga harta benda mereka, haleluya, dibawa, ya, dijarah oleh orang-orang Amalek. Saudara, ini satu keadaan, satu situasi yang membuat Daud dan orang-orang yang ada pada saat itu menangis. Kalau saudara kita lihat dalam ayat 4, ya, dalam ayat 4 dikatakan, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Haleluya. Mungkin ada yang ketika dia menangis, ya, ketika dia merasa sedih, ya, kehilangan keluarga, kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan anak-anak, kehilangan harta benda, yang saudara membuat mereka menangis dan saudara sampai tidak kuat lagi, ya, tidak kuat lagi untuk menangis. Mungkin air mata habis keluar, ya. Ini pahlawan yang gagah perkasa Daud dan 600 orang, justru mereka pulang itu dari hendak akan berperang melawan Israel, karena Gad, ya, Raja Akis tadi orang Gad itu bagian dari Filistin. Nah, Saul akan berperang, Israel akan berperang dengan Filistin. Tetapi Akis membawa Daud untuk bersama-sama berperang melawan Israel. Ya, tetapi saudara bisa baca nanti di pasal 29 di sana. Tidak jadi berperang. Akis akhirnya suruh pulang saja kalian ke Siklag. Saudara, mereka mendapati kediaman mereka, kemah mereka, rumah-rumah mereka habis terbakar oleh api. Bahkan istri, anak-anak mereka ditawan oleh orang-orang Amalek. Dan harta mereka tentunya dijarah. Membuat mereka menangis, membuat mereka bersedih. Dan Alkitab mencatat sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Haleluya. Ayatnya yang kelima. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ayat 6 dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Daud terjepit. Daud tidak tahu mau berbuat bagaimana lagi. Karena apa? Hal yang sama justru mereka alami. Daud pun istri mereka, istri dari Daud, ditawan oleh orang Amalek. Keluarga-keluarga mereka ditawan. Justru 600 orang bersepakat hendak melempari Daud dengan batu. Apa salah Daud? Terkadang saudara, ketika kita
menghadapi situasi, masalah, persoalan. Ya. Padahal sama-sama mengalami persoalan tersebut, tetapi kita memilih untuk mempersalahkan orang lain. Mempersalahkan suami, mempersalahkan istri, mempersalahkan anak-anak, atau mempersalahkan bawahan, atau mempersalahkan pimpinan kita. Ini kondisi, ini reaksi yang terkadang keluar dari mulut kita. Sikap kita mempersalahkan pemimpin kita, mempersalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Padahal Daud mengalami hal yang sama dengan mereka. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayat selanjutnya dikatakan, seluruh rakyat itu telah pedih hati. Mereka masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Ya. Seluruh negeri, seluruh rakyat itu, ya, yang hendak melempari Daud dengan batu, mereka merasa pedih karena anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan. Bahkan istri-istri mereka pun ditawan. Kira-kira bagaimana reaksi kita kalau bapak rumah tangga pulang dari rumah, dari tempat pekerjaan, kemudian mendapati rumah, mendapati istri, mendapati anak-anak, bahkan keluarga hilang atau dijarah, ditawan. Ya. Sedih tentunya, menangis tentunya. Ya. Nah, sudah ini yang dihadapi oleh Daud dan rakyat 600 orang tersebut. Tetapi hal yang sangat menarik, ini yang saya ingin bagikan kepada kita pada malam hari ini. Dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, Daud menguatkan, ya, kepercayaannya kepada Tuhan. Ya, dikatakan Daud dikuatkan oleh Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Daud dikuatkan oleh Tuhan. Dalam terjemahan yang lain dikatakan Daud memohon kekuatan dari Tuhan. Firman Allah yang hidup. Dalam versi mudah dibaca dikatakan Daud menemukan kekuatannya di dalam Tuhan. Bahkan dalam terjemahan lama dikatakan Daud mempertetapkan hatinya kepada Tuhan. Ini sangat menarik, saudara. Ketika di tengah-tengah reaksi daripada 600 orang yang kepada Daud, yang hendak melempari Daud dengan batu, bukan justru Daud marah balik kepada 600 orang. Woi, saya juga alami masalah yang sama. Istri saya juga, keluarga saya juga dijarah. Haleluya. Daud tidak marah balik, saudara. Daud tidak ambil reaksi yang lain, tetapi luar biasa apa yang Daud lakukan. Dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Haleluya. Bisakah saya dan saudara mengambil ketetapan hati seperti Daud? Di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah situasi, kondisi yang justru apa yang dialami oleh Daud, tetapi dia justru ingin dipersalahkan. Ya, dia justru ingin dilempari dengan batu. Padahal bukan salah daripada Daud. Tetapi itulah yang namanya pemimpin, yang namanya gembala, terkadang memang menjadi pusat, ya, pusat omonganlah, pusat dipersalahkan dan semua hal-hal yang buruk itu.
Tetapi saudara, sebagai Daud sebagai hamba Tuhan, Alkitab catat dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Mari umat-umat Tuhan dalam menghadapi situasi, keadaan ya, yang kadangkala membuat kita pedih hati, membuat kita menangis sampai tidak kuat tahan lagi untuk menangis. Haleluya. Mari, bahkan orang mempersalahkan kita, mari kita mau belajar menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Artinya apa? Daud mempertetapkan hatinya kepada Tuhan. Daud tidak balik untuk mempersalahkan 600 orang. Daud tidak balik untuk marah kepada 600 orang. Tetapi Daud justru menguatkan kepercayaannya. Daud justru menguatkan hatinya kepada Tuhan. Haleluya. Kita bisa hanya berkata saja ketika kita dipersalahkan. Haleluya. Kita hanya bisa sapu dada, Tuhan tolong saya. Haleluya. Roh Kudus mampukan saya. Haleluya. Berapa banyak kita yang seperti Daud ini mengambil keputusan untuk menguatkan iman, menguatkan kepercayaan, mempertetapkan hati kita kepada Tuhan, justru dalam keadaan situasi yang mempersalahkan kita. Itu hal yang pertama yang Daud lakukan. Dia kuatkan imannya, dia kuatkan hatinya, kepercayaannya kepada Tuhan, karena dari Tuhanlah dia mendapat kekuatan. Saudara, dalam Filipi pasalnya yang ketiga, Filipi pasal 4 ayat 13, ya. Filipi pasal 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Segala perkara apapun itu. Kalau dalam konteks yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi tentang perkara makan minum, ya. Perkara makan minum, semua perkara itu dapat ditanggung oleh Paulus karena Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada Paulus. Perkara apapun yang saya dan saudara hadapi hari-hari ini, mari kita mampu berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Mazmur pasal 64 atau Mazmur 60 kayaknya. Mazmur 60 ayatnya yang ke-14. Haleluya. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Haleluya. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Itu dengan Allah, bukan dengan kekuatan kita. Bukan dengan hikmat kita, bukan dengan harta, kekayaan, pangkat yang kita miliki, tetapi dengan Allah, dengan Tuhan. Padahal Daud seorang raja. Dalam posisinya sebagai raja, dia punya segala-galanya. Dia punya kekuasaan, tetapi Daud tidak berkata, bukan dengan kekuasaan, dengan kekuasaanku, dengan pangkatku, tidak. Tetapi Daud berkata, dengan Allah akan aku lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hal yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada kita, mari kita memperkuatkan hati kita, mempertetapkan hati kita terus kepada Tuhan dalam menghadapi situasi. Saudara, dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dikatakan, haleluya. Dua Timotius pasal 3 ayat 1, sama-sama kita baca firman Tuhan ini. Sudah dapat 2 Timotius 3 ayat 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, hari-hari terakhir itu berbicara tentang hari di mana saya dan saudara ada. Terakhir yang Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius itu sejak ketika Tuhan Yesus naik ke sorga. Ya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Roh Kudus diberikan kepada murid-murid. Itulah masa akhir zaman. Akhir zaman. Itu masa akhir zaman. Dan saya dan saudara hari-hari ini bukan ada lagi di akhir zaman, tetapi akhir daripada akhir zaman itu. Penghujung di akhir zaman itu. Nah, Alkitab mengatakan bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara bisa lihat ayat 2 dan seterusnya. Di sana diceritakan, dijelaskan tentang keadaan di hari-hari yang sukar itu. Hari-hari yang sukar itu bukan saja dialami oleh orang-orang Kristen, tetapi juga orang-orang di luar Kristen, di luar orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Semua alami masa yang sukar itu. Beberapa minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu yang saya sampaikan, Ibu Gembala juga sampaikan di ibadah pagi, bahwa saudara, keadaan hari-hari ini bukan bertambah baik. Saudara. Beras mahal. Yang rasa itu ya ibu-ibu, juga bapak-bapak yang gantikan mama-mama ke pasar. Ya. Alami. Semua. Bahan pokok naik. Entah apa lagi yang mau naik. Wahyu pasal 6. Pasal 6 katakan secupak gandum sedinar. Wahyu pasal 6 ayat. Haleluya. Coba kita lihat. Ayat 6. Wahyu 6 ayat 6 dikatakan. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ya. Ini berbicara krisis. Ini berbicara tentang keadaan yang sukar. Kalau secupak gandum harganya 1 dinar dan 3 cupak jelai harganya 1 dinar. Ini berbicara tentang keadaan situasi yang tidak baik-baik saja. Kondisi di mana zaman saya, zaman anak-anak kita, zaman keturunan atau cucu-cucu kita alami ke depan. Keadaan yang sangat sulit, sangat sukar. Bukan saja dialami oleh gereja, bukan saja dialami oleh orang-orang percaya, tapi seluruh orang rasakan, alami kesukaran itu. Tetapi ada perbedaan, Bapak Ibu. Ada perbedaan. Orang-orang yang memelihara, orang-orang yang tidak merusakkan minyak dan anggur, mereka akan dipelihara oleh Tuhan.
Semua alami kesukaran, tetapi orang-orang yang memperkuatkan hatinya, orang-orang yang mempertetapkan hatinya kepada Tuhan, mereka tidak akan mengalami seperti apa yang dialami oleh orang-orang yang tidak percaya. Kalau saudara melihat peristiwa sebelum keluar bangsa Israel dari Mesir, ada 10 tulah. Kalau saudara perhatikan di sana sangat jelas Tuhan membedakan orang-orang percaya dan orang-orang tidak percaya. Sangat jelas di sana. Ya. Sangat jelas. Bagaimana orang Israel dipelihara oleh Tuhan. Tetapi orang-orang Mesir, Firaun dan rakyatnya, waduh, Mesir mengalami lalat pikat, Mesir mengalami gelap gulita, Mesir mengalami kematian anak-anak sulung, tetapi Israel dipelihara oleh Tuhan. Amin. Mari kita mau memperkuatkan hati kita dalam menghadapi krisis, dalam menghadapi situasi yang tidak baik-baik saja. Haleluya. Mari tetapkan iman kita. Tetapkan kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Hal yang kedua dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Haleluya. Daud memanggil Imam Abiatar untuk membawakan baju efod kepada Daud. Baju efod itu adalah baju imam, baju kebesaran para imam. Saudara, kalau saudara membaca, ada sekitar beberapa tahun, ada 16 bulan. Haleluya. Daud juga ini adalah, selain dia adalah raja, tetapi dia juga dalam posisi sebagai imam pun nabi. Itu jabatan yang dimiliki oleh Daud, raja, imam, dan nabi. Haleluya. Nah saudara, dalam posisi Daud sebagai imam, dia minta kepada Imam Abiatar, berikan, bawa baju efod kepadaku. Saudara, ini pakaian kebesaran para imam. Saudara, ini mengandung makna, mengandung arti. Bagaimana Daud memohon ampun kepada Tuhan. Ya. Tidak sembarang untuk pakai baju imam, baju kebesaran imam. Untuk memakai pakaian efod harus menguduskan diri, harus memohon ampun kepada Tuhan. Saudara, 1 Petrus pasal 2 ayat 9, kamulah imamat yang rajani. Kita semua adalah imamat yang rajani. Kita semua orang-orang percaya kepada Yesus adalah imam-imamnya Tuhan. Sebab itu saya selalu sampaikan untuk para pelayan-pelayan, para imam-imam, mari kita jaga kekudusan kita. Haleluya. Gak sembarang kita mau ambil bagian dalam pelayanan. Kepercayaan daripada Tuhan. Kalau itu kepercayaan, hargai itu kepercayaan pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Haleluya. Kita lihat memang sepintas lalu manusia, gembala, kita dipercayakan oleh manusia. Tetapi saudara, ini lewat pergumulan, lewat doa-doa. Ketika mempercayakan semua pelayan-pelayan altar, semua terlibat dalam pelayanan, gak sembarang saudara.
Mari kita jaga pakaian imam kita. Pakaian kekudusan kita. Ya. Daud memohon kepada Imam Abiatar untuk membawa pakaian efod dibawa kepada Daud. Ini mengandung bagaimana Daud memohon ampun kepada Tuhan sebelum dia menggunakan baju efod. Dan saudara, hal yang berikutnya dalam ayat 8 katakan Daud bertanya kepada Tuhan. Ini yang sangat penting juga. Selain kita menjaga kekudusan kita, pun Alkitab mencatat Daud bertanya kepada Tuhan. Mari kita minta hikmat dari Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan dalam menghadapi persoalan kita. Mudah saja, tidak susah. Ini yang ditawan ini adalah istri. Ini yang ditawan adalah anak-anak. Adalah keluarga. Tanpa bertanya pun sama Tuhan. Pergi. Kenapa? Istri yang ditawan. Anak-anak yang ditawan. Tetapi itu pun Daud harus bertanya kepada Tuhan. Meminta petunjuk Tuhan. Akan ku kejarkah? Ya, ayat 6. Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Ya. Akan dapatkah mereka kususul? Bertanya kepada Tuhan. Tetapi saudara, orang yang bertanya kepada Tuhan, pasti selalu Tuhan akan jawab. Amin. Engkau bertanya kepada Tuhan dalam pergumulanmu, dalam keadaan kesulitan yang kau hadapi. Bertanya kepada Tuhan dalam doa-doa kita, dalam permohonan kita kepada Tuhan. Pasti Tuhan jawab. Jawaban Tuhan bisa 3. Ya, atau tunggu dulu, atau sekali tidak. Itu jawaban Tuhan. Ya, tunggu dulu, sabar, ataupun tidak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Daud bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab, kejarlah. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Haleluya. Dalam menghadapi situasi sulit, hal yang pertama, mari kita kuatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita mengambil bagian, menguduskan, mohon pengampunan daripada Tuhan. Selalu kalau ada persoalan, mari kita introspeksi diri kita. Jangan balik salahkan orang, tetapi introspeksi. Saya selalu, kadangkala ketika menghadapi persoalan, menghadapi hal-hal yang sulit dalam hidup ini, saya selalu tarik ke dalam diri saya. Semua Alkitab katakan ada tabur tuai. Semua yang kita alami hari ini itu berasal dari apa yang kita tabur di waktu-waktu yang lalu. Ya. Sekali lagi, apa yang kita alami hari ini itu taburan-taburan kita di waktu-waktu yang lalu. Itu selalu saya renungkan dalam hati saya. Dan kalau ada hal yang tidak benar yang terjadi dalam hidup saya selalu ambil maknanya. Saya selalu renungkan dan memohon ampun kepada Tuhan. Ambil effort, mohon anugerah, mohon pengampunan daripada Tuhan. Bukan balik mempersalahkan orang lain. Bukan balik mempersalahkan keadaan. Ataupun balik mempersalahkan Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita mau bertanya kepada Tuhan. Ya, mari kita mau bertanya kepada Tuhan. Naikkanlah doamu, permohonanmu. Itu terdapat di Filipi.
Efesus. Kita bangkit berdiri. Filipi pasal 4 ayat 6 ya. Filipi pasal 4 ayat 6. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Beri amin. Sama-sama kita baca Filipi pasal 4 ayat 6 ini. 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Haleluya. Jangan engkau dan saya khawatir tentang apapun juga. Tetapi mari sampaikan kepada Allah. Nyatakan segala hal keinginanmu kepada Allah. Yaitu di dalam doa dan permohonan dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita tutup Alkitab kita. Tundukkan kepala, renungkan firman Tuhan. Dalam situasi terjepit yang dialami oleh Daud dan 600 orang. Mereka alami hal yang sama. Tetapi ada dua reaksi yang berbeda. Ada reaksi yang 600 orang mempersalahkan Daud. Tetapi ada reaksi daripada yang tidak balas dengan aksi. Tetapi yang dia lakukan adalah dia menguatkan hatinya. Haleluya. Dia menguatkan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Dia mohon anugerah pengampunan daripada Tuhan menggunakan effort. Dia bertanya kepada Tuhan akan apa yang hendak ia lakukan. Kalau saudara pulang dan baca ayat-ayat ini selanjutnya. Dalam ayat 18, 19 dan ayat 20 di sana luar biasa. Ketika Daud dan orang-orang yang bersama dia mengejar orang-orang Amalek. Mereka dapat mengejar itu karena Tuhan sudah berkata sebelumnya sebagai jawaban daripada Tuhan. Kejar, engkau akan mendapatkan. Dia lakukan itu. Dia kejar orang-orang Amalek itu. Daud mendapatkan kembali istri. Orang-orang mendapat semua keluarga-keluarga mereka. Tidak ada yang cacat. Tidak ada yang sakit. Semua utuh. Tidak ada kekurangan apapun. Bahkan harta-harta, kekayaan-kekayaan yang dimiliki orang Amalek itu pun dicara sebaliknya oleh Daud dan pasukan. Haleluya. Kalau Tuhan yang berfirman, Mazmur 60 tadi ayat 14, dengan Allah kita akan lakukan perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Sebab Allah sendiri, Tuhan sendiri, haleluya, yang akan menginjak-injak arah lawan kita. Haleluya. Tenanglah, jangan takut. Aku ini ada Yesus yang bersama-sama dengan engkau dan saya. Selalu pasti ada perbedaan. Orang yang menguatkan iman percayanya kepada Tuhan. Dan orang-orang yang tidak menguatkan iman percayanya kepada Tuhan. Selalu ada perbedaan. Haleluya. 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 Hatiku percaya, hatiku percaya. Haleluya.
Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya.
segala kemuliaan, kehormatan. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau pengharapan kami satu-satunya di tengah-tengah dunia ini yang semakin hari semakin sukar dan sulit Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih banyak kepadamu Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Janganlah berlalu begitu saja firman-Mu Tuhan. Setelah kami dengar, seberapa kami jemaat-Mu Tuhan yang ada pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu itu Tuhan termeterai di tanah hati kami Tuhan. Berbuah-buah dengan lebat guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah firman dan Roh Kudus-Mu yang akan menuntun memimpin kami, setiap kami Tuhan, khususnya kami yang hadir pada malam hari ini, beribadah kepada-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, di hari-hari terakhir ini kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu dan Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami, menguatkan iman percaya kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, doa kami malam hari ini, biarlah Tuhan selalu menguatkan kami, memampukan kami semua Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah setiap hati kami Tuhan, biar kami tetap berharap hanya kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, segala kemuliaan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan, hanya Engkaulah jawaban kami dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata pada malam hari ini. Tuhan, kami percaya berkat daripada Tuhan menjadi hamba-Mu, menjadi bagian hamba-Mu, baik dalam rumah tangga, amat terlebih dalam pelayanan, pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi hamba-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Engkau melihat Tuhan seberapa kami yang hadir pada malam hari ini. Engkau melihat apa yang menjadi Tuhan pergumulan kami masing-masing. Baik kami sebagai ibu rumah tangga, bapak-bapak rumah tangga, sampai anak-anak kami pemuda remaja yang hadir pada malam hari ini. Tuhan, Engkaulah yang menjadi jawaban bagi kami semua. Oleh sebab itu biarlah firman yang sudah kami sampaikan malam hari ini termeterai di tanah hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami akan membawa korban persembahan kami, dan biarlah apa yang kami beri, biarlah itu berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur telah menjadi doa kami yang hanya kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan menabur, memberikan korban syukur kita. Korban persembahan dijalankan ke tempat saudara. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Kita nyanyikan pujian. Kasih setianya
dalam persembahan Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan warta sepekan. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Rabu pukul 6 sore, kebaktian kaum bapak dan ibu di gereja. Hari Kamis pukul 6:30 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Jumat jam 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul 6:30 malam, persekutuan doa. Dan pukul 7:30 malam, latihan ibadah raya kedua. Hari Sabtu pukul 5 sore, latihan ibadah pemuda. Pukul 6:30 malam, ibadah pemuda. Hari Minggu, pukul 8:30 pagi, ibadah raya pertama. Dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Vera Sihombing. Musik, Else, Gideon, Stephen, dan Bapak Yohanes. Singers, Ibu Erni Mosialu, Saudari Desi Kailem, dan Ibu Yusda Yonas. Rebana, Ein, Gebi, dan Reren. Multimedia, Kreatif Tim. Kolektan, Ibu Berviana Yepma, dan Ibu Hernita Ismai. Taser, Bapak Ibu Megi. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Ibu Rini Siahaan. Musik Gusti Tria, Kenzo, dan Timothy. Singers Ibu Mulawati Amba, Ibu Gloria Kailem, dan Bapak Aris Redi. Rebana, Fani, dan Tere. Banners Aldi. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Ibu Yosepina Redi dan Bapak Otniel Amba. Aser Bapak Ibu Musa 1. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Panjang minggu yang akan kita lewati dan pengumuman tambahan, hari Kamis ada ibadah Pelprip wilayah Mamuju. Pelprip itu pelayanan pria Pantekosta, ibadah kaum pria. Jam 4 sore di GPDI Bethesda Belang-Belang. Jadi bapak-bapak, para kaum pria yang ingin beribadah boleh berkumpul di pastori jam 2:30 karena ibadahnya jam 4 sore. Nah, tidak ada pengumuman lain. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, pemuda remaja yang sudah datang ke rumah Tuhan. Dan kita percaya apa yang kita lakukan malam hari ini Tuhan memperhitungkannya dan Tuhan akan ganti dengan berkat-berkat yang berlimpah di dalam hidup kita. Kita akan akhiri ibadah kita sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Lalu Ibu Gembala akan tutup ibadah kita di dalam doa. Haleluya.
sudah memberkati ibadah kami malam hari ini. Bapa yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu tertanam di dalam hati kami, sehingga ketika kami menghadapi masalah, kami tidak tawar hati, tapi kami menetapkan iman dan percaya kami kepada-Mu. Karena dengan Engkau kami dapat melakukan perkara yang besar-besar. Segala puji bagi nama-Mu Bapa. Setiap umat-Mu yang hadir malam hari ini telah diberkati oleh Tuhan. Kalau ada yang sakit, dalam nama Yesus sudah disembuhkan. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang memperoleh ketetapan hati, sehingga tidak ada yang tawar hati, yang putus asa di dalam mengiringi Tuhan. Tetapi dengan iman yang teguh, dengan pengharapan yang kokoh, tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kendati pun hidup di tengah-tengah masalah yang penuh, di tengah dunia yang penuh dengan tantangan, tapi kami punya iman kepada Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap umat-Mu malam hari ini. Bahkan setiap korban persembahan yang sudah diletakkan, bahkan mungkin ada yang mengembalikan milik Tuhan. Lipat gandakan apa yang ada pada mereka, sehingga tidak akan merasa kekurangan, tetapi kelimpahan, karena itu adalah janji firman-Mu. Diberkati orang yang beri dengan sukacita akan disirami dengan kelimpahan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Sebentar kami berpisah, pulang dengan anak-anak ini akan kembali ke rumah. Dan biarlah di sepanjang malam ini Tuhan menjadi penunggu Israel yang tidak pernah mengantuk untuk menjaga dan menunggui kami. Kami dapat beristirahat dengan tenang. Besok pagi bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dapat menaikkan pujian dan syukur kami kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ampuni segala kekurangan yang Tuhan dapatkan dalam kami, dan ibadah kami Tuhan sempurnakan. Terima kasih banyak Bapak Yesus. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan angkat tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita terus dari malam ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami akhiri ibadah kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.